Kali ini tema request dari pemirsa. Pentingkah restu orang tua? Oke, saya jawab. Tanpa restu orang tua, jangan berharap banyak bisa meraih cita-cita dan prestasimu. Kita harus pahami dulu definisi orang tua. Orang tua itu siapa? Pahlawan yang pertama kali, guru pertama kali, panutan, dan ya apapun, macam-macam. Jadi adalah pahlawan yang pertama kali sehingga kita manusia bisa dilahirkan di dunia ini. Yang kedua, orang tua adalah bagian dari kita. Yang saya terangkan kemarin bahwa sebenarnya anak dan orang tua itu menjadi satu komponen sebenarnya. Di dalam perut menjadi sebuah bagian darah daging yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Apakah bisa kita melakukan sesuatu tanpa restu orang tua? Bisa, tetapi jangan berharap banyak. Ketika orang tua tidak merestui, kemudian kita melakukan sesuatu itu, jelas ini kan otomatis melukai hatinya. Langsung contoh aja gini ya. Kita ingin, karena nasionalisme kita tinggi, sangat tinggi ya nasionalis. Akhirnya kita izin sama orang tua ingin mendaftar jadi TNI, ingin perang untuk negara ini, jadi pahlawan. Atau ingin menjadi polisi, menegakkan keadilan, menjaga ya, masyarakat. Ini ingin menjadi pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan negaranya, ingin jadi superhero kan begitu. Nah, ketika orang tua tidak, misalkan ada jawaban orang tua, kan untuk menjadi pahlawan kan masih banyak jalan, tidak harus jadi aparat penegak hukum kan misalkan. Orang tua khawatir ya, namanya orang tua kan macam-macam pertimbangan. Ada yang kuat mental, nggak apa-apa, bismillah, aku restui kamu menjadi ini misalkan. Nah, ketika orang tua tidak merestui itu, yakin Anda akan berprestasi ketika mengikuti tes kelulusan, kemudian proses pendidikan. Oke lah sampai lulus. Ketika Anda lulus, kemudian menjadi seorang aparat misalkan, menjadi apa yang kau inginkan, ditugaskan di mana, pasti setiap detik, setiap waktu orang tuamu itu khawatir, kekhawatiran. Jadi karena kenapa tidak merestui itu pasti ada alasan, mungkin khawatir anaknya kena apa-apa. Bisa nggak meraih prestasi, mencari rizki yang barokah gitu loh, dengan melukai hati orang tua yang tidak merestui tadi itu. Jadi setiap waktu orang tua kan was-was, khawatir anaknya gini, kecewa. Nah, yakin bisa melakukan sesuatu tanpa restu orang tua kan begitu. Atau ada contoh yang lain, ingin belajar atau bekerja keluar kota. Nah, orang tua inginkan itu anaknya, kamu belajar di kota ini aja, atau kamu kerja di kota ini aja. Nah, anak kan membangkang. Terus orang tua tahu apa, yang penting aku ingin enggak ngotot gitu, kemudian bersikeras akhirnya tetap berangkat keluar kota. Yakin dapat ilmu yang barokah, dapat ilmu yang keren gitu loh. Yakin bisa berprestasi. Dengan setiap detik dan setiap harinya kamu melukai orang tuamu di rumah karena tidak merestui. Karena khawatir apabila tidak melihat anaknya kan gitu. Atau apalagi alasannya kamu nggak boleh keluar kota itu kerja atau kuliah itu karena orang tua ingin ditemani di rumah. Jadi dia nggak punya teman lagi. Siapa nanti kalau ada sakit atau apa, kemudian anak masih nekat keluar tanpa restu orang tua. Jangan berharap banyak. Saya ingin tahu, buktikan mana anak yang tanpa restu orang tua melakukan sesuatu dan berhasil dan menjadi orang hebat. Bisa kaya, bisa berhasil, tapi hidupnya nggak akan berkah. Gersang kehidupannya. Jadi maksa misalkan, andai kan ada yang sampai berhasil, yakin dan bisa dibuktikan sendiri, kehidupannya akan gersang karena dia akan mendapatkan kehidupan yang kurang berkah karena melukai orang tuanya tanpa restu. Nah, bagaimana Pak caranya mendapatkan restu? Ya ada perjuangan, ada proses kan gitu. Harus bisa meyakinkan. Intinya kalau tanpa restu jangan berangkat, jangan melangkah. Kalau tanpa restu sia-sia gitu ya. Ini requestnya. Contoh banyak kan orang menikah tanpa restu itu. Banyak orang anak menekat karena ini tanpa restu orang tua. Saya ingin tunjukkan, saya ingin contohnya. Mana
ada pernikahan yang membangkang orang tua, yang tanpa restu orang tua kemudian pernikahannya bahagia, tidak cerai untung-untungan. Misalkan tidak cerai pun kehidupannya akan sulit gitu. Ada kan kaya pun kehidupan akan banyak problematika, gak akan sakinah, ketenangannya gak akan ada, mawaddah warahmahnya gak akan ada. Karena langkahnya sudah salah, yaitu ketika melangkah sudah melukai hati orang tua, jadi tanpa minta restu orang tuanya. Itu ya. Jadi bagaimana pentingnya restu orang tua dalam mengawal langkah kita kehidupan adalah sangat penting, karena hidup kita ini adalah seolah-olah ini adalah perjuangan orang tua kita sehingga kita bisa menjadi manusia, menjadi anak, menjadi pelajar atau menjadi pekerja itu ya. Jadi belajar, bekerja dimanapun jangan pernah melupakan restu orang tua. Ketika belum direstui ya gimana caranya, mungkin berdoa atau difahamkan. Pokoknya ketika orang tua sudah deal, oke, berangkat. Kalau tidak, jangan macam-macam. Maka saya ingin menantang Anda semuanya, masih menantang gini. Tunjukkan pada saya anak yang membangkang pada orang tuanya tanpa minta restu, tanpa direstui, bekerja kemudian sukses, belajar kemudian berprestasi. Saya ingin tahu. Andai kan itu ada 1-2 yang dijadikan berhasil, tapi lihat endingnya nanti. Atau sebuah pernikahan yang tanpa restu orang tua, saya ingin tahu yang model bagaimana ketika menyakiti orang tuanya dalam proses pernikahan itu, dalam mengambil keputusan itu. Ya memang dalam kenyataan ada beberapa akhirnya orang tua itu mengalah, tapi kan itu terpaksa, itu aja masih ngefek kok. Ada orang tuanya akhirnya ngalah kan gitu. Tapi itu biasanya tetap saya amati itu ada imbas Mas ya. Karena proses awalnya sudah melukai orang tuanya. Karena surga itu di telapak kaki ibu. Karena kita ini adalah bagian dari diri ibu kita, darah daging dari perutnya itu. Ayah yang mengorbankan eksternalnya, yang mencukupi kebutuhan kita. Jadi keduanya tidak bisa dihindari, nggak bisa dihiraukan. Ingin berkah, minta restu orang tua. Terpaksa tidak direstui, ikut orang tua, pasti menang. Kamu jadi bupati tanpa restu orang tua, lebih baik menjadi kepala desa atau kelurahan apa itu gitu. Pak Lurah misalnya, sebagai kepala desa bupati ya. Jadi bupati tanpa restu orang tua, pilihlah jadi kepala desa tapi dengan restu orang tua. Pasti kamu bisa jadi bupati. Tapi kalau jadi bupati yang tanpa restu orang tua, bisa masuk penjara gitu ya. Jadi coba contoh, jadi ini sudah ada rame, jadi maaf ada gangguan ya. Tidak saya perpanjang video ini. Itu aja request dari pemirsa. Betapa pentingnya restu orang tua. Restu orang tua itu sangat penting dalam komponen kehidupan kita yang akan menjaga alam gaib, jadi real gaib kita itu. Kalau secara matematis tidak ada hubungannya, kita putus durhaka pada orang itu nggak ada hitungan secara matematis. Kalau masa ngefek, no itu kan secara matematis. Hidup itu kan banyak gaibnya daripada enggaknya. Ayo, siapa yang mengedepankan logika itu angkasa itu, alam raya, coba dilogikakan, nggak masuk, masih teori-teori, nggak ada hukum antariksa, hukum sesungguhnya kan nggak ada, masih misteri. Angkasa yang luas itu, jadi otak logis manusia itu kan hanya sebatas ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini, itu pun saja belum terungkap semuanya, belum yang angkasa raya. Ayo, besar mana angkasa dengan bumi yang sekecil ini. Jadi gaib itu masih mendominasi dalam kehidupan ini. Logika, matematika lain itu hanya berapa persen dari kehidupan kita. Banyak yang tidak terjawab, maka yakin akan barokah, yakin akan restu orang tua, bahwa batin orang tua dan anak itu selalu tembus dan mengawal doa-doa itu. Percaya sama yang gaib, kan gitu agama mengajarkan kita. Karena masih banyak yang gaib di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat menjadi anak-anak yang selalu mencari restu orang tua di setiap langkahnya. Maka ketika restu dan doa orang tua selalu mengawal kita, insya Allah kita start dari manapun, kita kerja dimanapun, belajar di mana, pasti akan menemukan keberkahan dan keberhasilan. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi apabila ada pertanyaan tentang restu orang tua yang request, silakan komen, nanti akan saya buatkan episode berikutnya, atau nanti kita diskusi di komen. Demikian, semoga bermanfaat.